Sudah kangen sama Mas ya? Makanya ngajak ketemu. Ayah mertua langsung memegang tanganku saat tiba di kafe. Siang ini aku mengajak ayah mertua untuk ketemuan di luar. Aku ingin meminta ayah mertua untuk membelikan sebuah rumah untukku. Iya Mas, aku sudah kangen. Biar kita satu rumah, tapi kan kita nggak bisa bebas untuk saling melepas rindu. Kamu itu paling bisa buat Mas merasa paling bahagia. Mas, aku mau beli rumah boleh ya? Tanpa basa-basi aku langsung mengutarakan keinginanku. Tumben. Biasanya juga nolak kalau mau dikasih apa-apa. Aku hanya sedang mempersiapkan segala kebutuhanku. Kan gak lama lagi aku sama Romi bakal pisah. Ya sudah, kamu mau rumah yang seperti apa? Aku mau rumah yang paling besar dan mewah. Kalau bisa harus lebih besar dan mewah dari rumah Mas dan istri Mas sekarang. Oke, Mas janji akan belikan sesuai dengan permintaan kamu. Dan satu lagi, surat-suratnya harus atas nama aku. Aku nggak mau kalau besok-besok istri Mas bakal mengambil kembali rumah itu. Iya sayang, tenang aja. Apapun akan Mas lakukan asal kamu bahagia. Habis ini aku mau ditemani jalan-jalan. Aku pengen belanja. Kamu kenapa? Biasanya juga nggak mau shopping, tapi hari ini kok aneh. Aku merasa bosan di rumah Mas. Mulai sekarang aku juga mau jalan-jalan dan membeli semua yang aku mau. Intinya aku ingin membahagiakan diriku sendiri. Mas nggak keberatan kan? Ya enggak lah sayang. Beli apapun yang kamu mau. Belanjalah sepuas kamu. Karena jika itu membuat kamu bahagia, Mas juga ikut bahagia. Aku dan ayah mertua berjalan di dalam mall, layaknya sepasang kekasih. Ku gandeng mesra tangan ayah mertua dan berjalan dengan penuh percaya diri. Tak ku hiraukan pandangan mata para pengunjung lainnya. Aku tahu, pasti mereka sedang membicarakan aku dan ayah mertua. Inilah juga alasan mengapa aku selalu menolak ajakan ayah mertua untuk jalan-jalan dan belanja di mall. Dengan perbedaan usia kami, aku yakin pasti para pengunjung akan langsung tahu kalau aku ini hanyalah selingkuhan saja. Itu dulu, tapi sekarang aku tak peduli dengan omongan orang. Rasa sakit hati dan keinginan untuk balas dendam mampu membuat aku menjadi orang yang cuek dan malas tahu. Sebelum berbelanja, aku terlebih dahulu mengajak ayah mertua untuk menonton. Aku memilih film dengan genre romantis. Sengaja aku memilih genre ini karena aku ingin dengan begitu, aku yakin ayah mertua akan semakin lengket denganku. Menonton film bergenre romantis dengan ayah mertua membuat kami seperti sepasang kekasih yang sedang mabuk cinta. Selesai menonton, aku langsung mengajak ayah mertua untuk berbelanja. Ku hampiri terlebih dahulu tempat barang-barang branded dipajang. Tak tanggung-tanggung, aku mengambil begitu banyak dengan harga masing-masingnya mencapai ratusan juta. Setelah itu, kami langsung menuju tempat perhiasan. Aku memilih satu set berlian dan aku tak mau tahu dengan harganya. Yang pasti, aku meminta pada pegawainya untuk memberikan model terbaru dan paling mewah. Aku berjalan dengan menenteng begitu banyak belanjaan di tangan. Bahkan ayah mertua pun ikut membantu membawakan yang lain. Saat kulihat ke arah wajah ayah mertua, tak ada rasa penyesalan telah mengeluarkan uang yang banyak untukku. Tapi yang ada, senyuman kebahagiaan yang tak pernah kulihat saat di rumah. Mas, gak mungkin rasanya kalau aku membawa belanjaan sebanyak ini ke rumah. Saat kami sampai di tempat parkir, aku langsung berucap, "Memangnya kenapa? Aku gak mau ditodong dengan banyak pertanyaan oleh istri dan anak-anakmu." "Lalu, kamu mau simpan di mana?" "Entahlah, aku juga bingung. Gimana
Kalau kita simpan aja di rumah Mas yang lain. Rumahnya agak di pinggir kota. Tapi Wanda dan anak-anak tak pernah ke sana. Sudah lama sekali. Oke, yuk. Aku langsung memasukkan semua belanjaan ke dalam mobil dan kami pun langsung berangkat. Rumahnya bagus, Mas. Kenapa dibiarkan kosong? Saat tiba dan masuk ke dalam rumah, aku langsung memberikan pertanyaan. Habis rumahnya di pinggir kota dan jauh dari tempat kerja, kenapa nggak dijual atau dikontrakan? Itu nggak akan terjadi, sayang, karena ini rumah pertama yang dibeli oleh kedua orang tuaku. Oh, tapi walaupun kosong, rumahnya rapi dan bersih. Iya dong, kan Mas bayar orang buat membersihkannya. Seminggu 3 kali dibersihkan. Aku pun langsung beranjak dan duduk di sebelah ayah mertua. Kusandarkan kepalaku di dadanya. Walaupun sudah berumur, tapi ayah mertuaku ini masih terlihat tampan dengan badannya yang atletis dan tegap. Mas, aku mau sebelum pernikahan Mas Romi, rumahku sudah harus ada. Sambil memainkan ujung jariku. Kamu jangan khawatir, sayang. Mas janji, dalam waktu dekat pasti rumahnya akan segera kamu miliki. Sambil mengelus kepalaku, ayah mertua berucap dengan pasti. Dan aku mau mengadakan syukuran rumahku nantinya dengan sangat mewah, dan itu akan dilakukan seminggu sebelum pernikahan Mas Romi dilaksanakan. Ku tatap lekat wajah ayah mertua dengan wajah memohon. Ayah mertua langsung berhenti mengelus kepalaku dan diam tak bergeming. Ayah mertua menatapku lekat dan terlihat sedang berpikir. Entahlah, aku tak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ayah mertuaku. Tapi aku sangat berharap permintaanku dapat dikabulkan. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya ayah mertua melihat ke arahku dan tersenyum. Apakah harus seperti itu? Ya, aku mau seperti itu. Tapi kalau Mas keberatan gak apa-apa. Oke, nanti kita akan buat acara yang mewah untuk syukuran rumahmu nantinya. Makasih Mas, aku sayang banget sama kamu. Aku langsung memeluk ayah mertua dengan erat. Yakin? Terus si Romi? Yakinlah. Kalau masalah Mas Romi, aku juga tidak tahu. Tapi yang pasti, untuk saat ini hanya ada kamu di hatiku, Mas. Ayah mertua langsung memelukku juga. Bahkan dia terlihat sangat bahagia. Apa yang kusampaikan pada ayah mertua tadi bukanlah tipuan semata. Akhir-akhir ini jika berdekatan dengan ayah mertua, aku merasa sangat nyaman. Apakah aku sudah mulai mencintai ayah mertua? Ataukah aku hanya merasa nyaman seperti seorang putri kepada ayahnya? Aku tiba di rumah saat hari sudah gelap. Aku dan ayah mertua pulang secara terpisah. Saat aku melangkah masuk, ternyata ketiga wanita itu ada di ruang tamu. Aku melewati mereka dengan cuek. Aku terlalu lelah untuk menanggapinya. Tak kuhiraukan segala umpatan yang keluar dari mulut mereka. Aku anggap itu adalah tanda orang yang kurang perhatian. Saat aku sampai di ruang keluarga, ku dengar suara ayah mertua menyapa mereka. Aku pun berhenti melangkah dan langsung di sofa. Aku ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Walaupun nantinya aku akan sakit hati karena pembicaraan mereka sudah pasti tentang pesta pernikahan. Ku dengar ibu mertua, Tari dan Rani begitu bersemangat menceritakan persiapan pernikahan mereka. Ayah mertua hanya menjadi pendengar setia dan sesekali tersenyum. Aku yang mendengarkannya tiba-tiba emosi. Dadaku terasa sesak dan nafasku menjadi tak beraturan. Yang sabar ya, Non. Non pasti kuat. Kalau Non merasa tidak nyaman dengan pembicaraan mereka, alangkah baiknya Non ke kamar saja. Tiba-tiba Bi Murni mengelus tanganku
dengan tatapan yang sulit diartikan. "Makasih ya, Bi. Hanya Bibi yang bisa mengerti aku." Bi Murni pun pamit kembali ke belakang. Dari sini aku bisa melihat ada kebahagiaan yang luar biasa pada diri ketiga wanita itu. Bahkan cerita mereka pun seakan tak pernah habis. Mereka saling menyahut satu dengan yang lain dan sesekali ada tawa. "Cepat tinggalkan mereka dan masuk ke kamar sekarang." Itulah isi pesan yang kukirim ke ayah mertua. Tak lama setelah ayah mertua melihat pesan dariku, dia langsung pamit dan meninggalkan mereka. Kulihat ketika wanita itu berusaha menahan ayah mertua untuk tetap duduk, tapi ayah mertua tidak mau dan langsung beranjak pergi. Saat ayah mertua melewatiku, aku langsung berdiri dan mengikutinya dari belakang. Ku percepat langkah ini agar bisa menyamakannya dengan langkah ayah mertua. Ini untuk yang terakhir kalinya aku melihat Mas duduk dengan mereka hanya untuk membahas masalah pernikahan Mas Romi Datari. Setelah kuucapkan kalimat ini untuk ayah mertua, aku langsung melangkah dengan cepat dan meninggalkannya di belakangku. Bersambung.